Dia adalah Lin Yuxi, seorang dokter mata yang lembut namun menjaga jarak. Dia adalah Zhao Yanjing, tuan muda bangsawan. Dengan bola jiwa, tampak penuh kasih sayang, namun sulit digapai di dalam hati. Dulu Lin Yu hanya mengira Zhao Yanjing itu sembrono dan tidak tulus. Namun setelah menikah, dia menyadari betapa tidak berperasaannya pria itu. Dia pernah percaya pria itu mencintainya, hanya untuk akhirnya menyadari bahwa itu tidak lebih dari lelucon kejam yang dia ciptakan sendiri. Lin Yodia baru saja selesai operasi dan sedang melepas sarung tangannya yang masih berbau disinfektan menyengat ketika panggilan Yu Jiaxiao masuk. Sayang, tahukah kamu kepulangan suamimu sudah heboh di internet? Jari-jarinya membeku di sekitar ponsel, suaranya diwarnai kelelahan pasca operasi dan ketidakpercayaan seharian. Maksudmu, Zhao Yanjing sudah kembali? Jia Xiao nyeletuk tanpa menahan diri. Tepat sekali, bajingan itu bahkan tidak memberitahumu. Gadis-gadis di perusahaan kami sudah bergosip tentang itu berjam-jam dan kamu di sini masih tidak tahu apa-apa. Bahkan sebelum kata-kata itu selesai, nada dering notifikasi WeChat berbunyi. Sebuah foto definisi tinggi muncul di layarnya. Kenapa, Zhou Xiao menggoda, kukirimkan foto yang sedang tren itu. Harus kuakui wajah priamu itu tampan sekali. Ujung jari Lin Yuxi meluncur di layar, berhenti pada wajah yang begitu akrab namun begitu jauh. Di belakangnya terdengar seruan kekaguman. Jadi ini tuan muda kedua dari keluarga Zhao. Bagaimana bisa seorang ahli keuangan setampan ini? Dia bisa saja menjadi selebriti yang sedang naik daun di industri hiburan. Aku terobsesi, kumohon. Apa menurutmu kau punya kesempatan? Dia sudah menikah selama 3 tahun. Tidak mungkin, benarkah? Dia baru 27 sekarang, jadi dia menikah di usia 25. Jari-jari Su Cheng berhenti di layarnya saat dia mengangkat dagunya dengan bangga. Tentu saja itu benar, aku tidak percaya kalian semua tidak tahu. Pernikahannya sangat besar waktu itu. Apa kalian belum melihat foto legendaris dari hari itu? Mendengar ini, Lin Yuxi melengkungkan bibirnya dalam senyum pahit. Seluruh dunia tahu jadwal Zhao Yingjing, namun istrinya sendiri selalu menjadi yang terakhir tahu. Su Cheng membuka foto berita lama. Lihat yang ini, auranya benar-benar memukau. Seorang perawat muda tiba-tiba mengeluarkan "hah" terkejut dan berkata, "Bukankah wanita ini sedikit mirip Dr. Lin? Dr. Lin, kemarilah lihat ini. Profil pengantin wanita ini persis sepertimu." Su Cheng memutar matanya secara dramatis. "Oh ayolah, kau seorang dokter mata. Setidaknya kau harus punya penglihatan kan?" "Tidak mungkin. Lin Yuxi cukup beruntung bisa menikah dengan keluarga kaya, apalagi keluarga Zhou, salah satu yang paling elit." Wajah Lin Yuxi tetap tenang saat dia bertanya pelan. "Dan bagaimana kau tahu aku tidak seberuntung itu?" Su Cheng mendengus dingin. "Kau sudah bekerja di sini selama 2 tahun dan suamimu belum pernah muncul sekalipun. Jika kau benar-benar menikah dengan kalangan atas, bukankah kau akan memamerkannya kemana-mana?" Lin Yuxi menjawab dengan tenang, "Karena aku menikah dengannya dalam apa yang disebut pernikahan hantu. Sebuah ritual terlarang di mana seseorang dinikahkan dengan orang mati." Dia berhenti sejenak lalu melirik ekspresi Su Cheng yang membeku dan menambahkan dengan lembut, "Jika aku pernah membawanya keluar, aku mungkin akan menakutimu sama parahnya." Dia melangkah keluar dari pos perawat, ponselnya bergetar lagi. Itu adalah pesan dari Ibu Zhou. "Yanjing sudah kembali. Kau harus membicarakan masalah itu dengannya secepat mungkin." Lin Yuxi menatap barisan teks itu, ujung jarinya melayang di atas layar, tidak bergerak untuk waktu yang lama di dalam suite klub pribadi. Zhao Yanjing perlahan menggeser layar ponselnya. Sebuah pesan muncul dari kontak berlabel istri. "Kapan kau pulang? Aku perlu bicara denganmu." Wanita di sampingnya melihat kata istri dan terkesiap menutup mulutnya. "Tuan muda, Anda sudah menikah?" Zhao Yanjing mengangkat tangannya, cincin di jarinya memantulkan cahaya. Dengan seringai malas, dia menggoda, "Apa cincin pernikahanku tidak cukup berkilau?" Baru saat itulah wanita itu menyadari cincin yang sederhana,
namun memukau itu. Mendekat karena penasaran, dia bertanya, "Jadi orang seperti apa Nyonya Xiao itu?" Zhou Yanjing menggigit rokoknya, bibirnya melengkung, membentuk senyum acuh tak acuh. "Istriku tidak secantik dirimu. Sudah hentikan, jangan dengarkan dia." Shu Tang tiba-tiba menyela. "Kau bisa mencari di seluruh kota Linqings dan tetap tidak akan menemukan wanita yang lebih cantik dari istrinya." Menyerahkan segelas anggur kepadanya, dia menambahkan, "Kak Yanjing, kali ini kau akan tinggal atau pergi lagi." Zhou Yanjing memutar gelas di antara jari-jarinya dan bertanya dengan ringan, "Kau ingin aku pergi?" Salah satu pria tertawa dan menggoda, "Shu Tang sangat setia padamu. Tidakkah kau tahu dia merindukanmu lebih dari istrimu?" Shu Tang menendangnya di bawah meja. "Bahkan anggur yang enak pun tidak bisa membungkam mulut kotormu. Jangan dengarkan omong kosong mereka Yanjing. Ayo kita ambil foto selamat datang kembali. Untuk merayakan kepulanganmu pukul 10.30 malam." Lampu gantung di ruang makan masih menyala, tapi 4 hidangan dan 1 sup di meja sudah lama dingin. Lin Yao duduk di kursinya menggulir umpan media sosialnya dengan linglung, sampai jarinya terpaku pada unggahan terbaru Xue Tang. Dalam foto itu, Xiao Yanjing dikelilingi teman-teman. Seorang wanita bersandar padanya dengan mata memuja. Lin Yao tersenyum pahit. Jelas sekali dia tidak akan pulang malam ini. 2 tahun berlalu, namun dia masih belum belajar dari kesalahannya. Dia menutup aplikasi itu dan ingatannya kembali ke musim dingin bersalju itu. Bagaimana kamu bisa melukai dirimu seperti ini? Apa kamu menjatuhkan tanganmu ke wajan saat memasak? Dengan kemampuan seburuk ini, kamu dilarang masuk dapur mulai sekarang. Berlutut dengan satu lutut pria itu, dengan hati-hati membalut lukanya. Lin tahu dia dulu berdebat dengan keras kepala, tapi kita terjebak di sini. Jika aku tidak memasak, kita akan makan apa? Bukankah aku ada di sini? Aku akan menjagamu, dia mencibir. Seorang tuan muda manja, bagaimana mungkin kamu bisa menjaga siapapun? Zhao Yingjing mendongak dengan dengusan dingin. Bukankah aku menjagamu tadi malam? Apa itu belum cukup? Pipinya langsung memerah. Dia tergagap. Lalu apa yang harus kulakukan? Zhou Yanjing tiba-tiba mendekat dan berbisik. Yang perlu kamu lakukan hanyalah mencintaiku. Kembali ke masa kini, air mata mengalir di wajah Lin Yuxi. Dia menatap cincin kawin di jarinya dan bergumam. Zhao Yanjing, mengapa kamu tiba-tiba berhenti mencintaiku, Lin Yao? Dia menunggu sampai larut malam, dan ketika Zhao Yanjing masih belum kembali, dia akhirnya pergi tidur. Dia tidak bisa mengingat kapan dia mulai membutuhkan lampu tidur untuk bisa tidur. Di tengah malam pintu kamar tidur terbuka perlahan, dan siluet tinggi membentang panjang di lantai karena cahaya lampu. Zhao Yanjing berdiri di tepi ranjang, tatapannya terpaku pada wajah Lin Yuxi yang sedang tidur terkendali, dan sulit ditebak ada sesuatu yang bergejolak di balik matanya. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, setidaknya setengah menit lalu, membungkuk perlahan. Napasnya yang berbau alkohol hampir menyentuh pelipisnya. Mata Lin Yuxi terbuka seketika. Matanya berkabut bingung karena baru bangun tidur. Ketika dia menyadari siapa yang ada di sana, pupil matanya mengerut tajam. Dia langsung duduk tegak, selimut melorot, hingga ke pinggangnya bahu yang terekspos memerah muda pucat. Zhou Yanjing tetap membungkuk satu tangan di saku celananya, jelas tidak menyangka dia akan bangun. Jakunya bergerak seolah menyembunyikan sesuatu, dan dia memaksakan senyum tipis yang dingin. Apa yang membuatmu begitu takut? Apa kau pikir aku akan menciummu? Dia mencibir menegakkan tubuh dan mengejek, aku hanya memeriksa apakah kau sudah mati suri. Kau sangat tidak waspada. Seseorang bisa masuk, dan kau bahkan tidak akan menyadarinya. Lin Yu, dia menundukkan pandangannya, suaranya serak karena tidur. Aku kira kau tidak akan pulang malam ini. Zhou Yanjing dengan santai membuka kancing kemejanya dan bertanya dengan acuh tak acuh. Jadi kau tidak menginginkanku kembali. Apa kau menyembunyikan seseorang di rumah? Lin Yu terdiam sejenak, ujung jarinya tanpa sadar menggosok jimat keselamatan di lehernya.
Lalu dia berkata, "Aku ingin bicara denganmu." Tapi percakapan itu tidak pernah benar-benar dimulai. Xiao Yanjing memotongnya dengan provokasi yang sengaja menggoda. "Baiklah," dia mengangkat alis. "Jika kamu ingin bicara di kamar mandi, silakan undang aku." Lin Yao tidak bergerak. Langkah Zhao Yanjing terhenti dan saat dia sedikit menoleh ke arahnya sebuah ingatan dari 2 tahun lalu muncul kembali. "Ya Ciong, kamu benar-benar memilih yang terbaik untuk putra keduamu. Aku sangat iri. Dia cantik lembut, tumbuh di rumahmu, dan tahu segalanya tentang keluarga. Ikatan dia dengan Yanjing sangat kuat. Mengapa aku tidak bisa seberuntung itu?" Ibunya menghela napas. "Ikatan kuat, jangan membodohi dirimu sendiri. Yang ingin dia nikahi saat itu adalah Shingen. Seberapa besar perasaan tulus yang mungkin dia miliki untuk Yanjing? Seorang wanita terkesiap, apa dia menyukai putra sulungmu?" Suara ibunya menjadi dingin. Dia selalu lebih menyukai yang sulung. Saat Shingen pulang, dia akan bergegas ke ruang tamu tersenyum padanya lebih dari yang pernah dia lakukan pada Yanjing. Dan lihatlah statusnya. Shingen itu akan mewarisi bisnis keluarga. Bagaimana mungkin dia bisa menikahi gadis angkat yatim piatu? Kembali ke masa kini, mata Xiao Yanjing menggelap. Dulu terikat kontrak pernikahan 3 tahun, dia menikah dengannya karena terpaksa. Sekarang dengan kontrak itu yang hampir berakhir, dia sangat ingin membahas perceraian. Tapi dia menolak memberinya apa yang dia inginkan. Zhao Yanjing tidak berkata apa-apa lagi dan berbelok masuk ke kamar mandi. Keesokan paginya Lin Yao dengan cepat membuat 2 roti lapis yang mengenyangkan di dapur. Saat dia membawanya ke ruang makan, Zhao Yanjing sudah duduk di meja. Dia melirik piring dan bertanya, "Datar Bibi Chin di mana? Kenapa kamu yang membuat sarapan?" Lin Yuxi menjawab dengan tenang, "Aku memecatnya." Saat itu, suara mengeong samar memecah kesunyian. Zhao Yanjing mengerutkan kening, suaranya penuh penghinaan. Dari mana datangnya kucing liar itu? Lin Yuxi bergumam, pelan, "Aku yang melahirkannya." Zhao Yanjing tertawa hambar. "Kalau begitu, sebaiknya kamu melamar hadiah Nobel." Lin Yao dia tidak membalas, tapi Zhao Yanjing berdiri, nadanya dingin. "Singkirkan itu." Dia menambahkan, "Aku tidak ingin melihat benda itu di rumah." Menggendong kucing di pelukannya, Lin Yao membiarkannya menggesekkan kepalanya ke telapak tangannya. Dia menjelaskan dengan lembut, "Aku memungutnya beberapa hari yang lalu, dan ia punya anak-anak kucing yang tidak bisa bertahan hidup di luar." Dia melanjutkan, "Aku akan menjaga mereka tetap di dalam, dan setelah aku menemukan pengadopsi, aku akan mengirim mereka pergi." Dia mengangkat pandangannya, suaranya dingin. "Jika kamu tidak tahan, kamu selalu bisa tinggal di tempat lain." Dia menambahkan, "Lagi pula kamu punya banyak tempat untuk dituju. Datang ke sini hanya menunda kamu untuk bersama orang lain." Zhao Yanjing mengangkat alis. "Apa maksudnya itu?" Lin Yao menjawab, "Persis seperti yang kamu dengar." Dia bertanya, "Ketika kamu pergi ke luar negeri, bukankah itu karena kamu menginginkannya?" Ide penelepon berkedip Ibu Zhou. Dia menganggukkan dagunya padanya. "Ibumu dia salah paham, mengira dia sedang mengumpat." Wajahnya mengeras. "Setengah tahun berpisah dan emosimu semakin menjadi-jadi. Tidak hanya kamu mencoba mengusirku, kamu juga mengumpatiku sekarang." Lin Yuxi mengabaikannya dan menjawab dengan suara dingin, "Halo?" Bibi Ling menguping. Tatapannya semakin dalam. Jadi dia bahkan tidak mau menelepon ibunya. Sekarang ingin sekali memutus hubungan ya. Panggilan itu berakhir kurang dari 1 menit. Apa yang dia katakan? Dia ingin aku datang malam ini. "Kamu ikut?" Dia mencibir. "Mohon padaku dan aku akan ikut denganmu." Lin tahu dia tidak bisa berkata-kata melihat tingkah kekanak-kanakannya. Dia tiba-tiba menurunkan anak kucing itu. Dan si kecil itu seolah mengerti langsung melesat ke arah Zhao Yanjing. Mengejutkannya hingga mundur setengah langkah. Memanfaatkan kesempatan itu, Lin Yuxi berbalik. Sambil menoleh ke belakang, dia berkata, "Aku buru-buru pergi kerja."
Pergi kalau mau, tidak usah kalau tidak mau. Kediaman keluarga Zhou Lin Yushi mengenalnya luar dalam. Setiap pohon dan batu menyimpan jejak masa kecilnya. Setelah kematian orang tuanya, dia diasuh oleh keluarga Zhou. Mereka menyebutnya adopsi, tapi sebenarnya itu tidak lebih dari tunjangan bulanan. Bahkan namanya Lin Yushi tidak pernah diubah. Tuan dan nyonya besar keluarga Zhao tidak pernah benar-benar menerimanya. Di mansion yang luas itu, hanya Bibi Xiao yang merawatnya dengan sepenuh hati. Sekarang melihatnya kembali, wajah Bibi Xiao berseri-seri penuh kasih sayang. Yushi, kamu sudah kembali. Lin Yushi menjawab dengan lembut. Bibi Xiao merendahkan suaranya. Aku dengar kamu memecat Chin kecil. Nyonya tampaknya kesal karenanya. Lin Yushi tidak terkejut. Tentu saja masalah itu sudah sampai ke telinga Ling Yaqiong. Sejak pernikahannya dengan Zhou Yingjing, keluarga Zhou telah mengirim Chin kecil untuk melayaninya. Di sofa ruang tamu, Lin Yaqiong duduk anggun dalam cheongsam yang elegan. Begitu Lin Yushi masuk, dia memerintah dengan dingin bahwa Chin kecil kembali padaku. Tidak sulit menebak bahwa Bibi Chin pasti telah membesar-besarkan masalah di depannya. Selama bertahun-tahun tidak peduli masalahnya besar atau kecil, benar atau salah, Lin Yaochong selalu mencari-cari kesalahannya. Itu tidak pernah berubah sejak kecil. Lin Yushi bertanya dengan dingin. Ketika Chin kecil mengeluh, apakah dia menyebutkan mengapa aku memecatnya? Lin Yaochong mengangkat pandangannya dengan jijik. Itu hanya sedikit gosip di belakangmu, bukan masalah serius. Tapi kamu, istri Yanjing, menantu kedua keluarga Zhou, bahkan tidak bisa mengatasi seorang pelayan. Bagaimana kamu berharap orang-orang menghormatimu dan mengesampingkan itu sekarang Yanjing sudah kembali, kamu tidak bisa memasak, kamu tidak bisa mengurus rumah. Apakah kamu berencana menunggunya pulang dan melayanimu? Lin, kamu, pikirnya dalam hati. Bukan berarti aku belum pernah melayaninya sebelumnya, tapi dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Dia hanya menundukkan matanya dan menjawab dengan lembut. Baiklah, baiklah. Suara malas melayang dari belakang. Yanjing berjalan ke ruang tamu dengan jaket jasnya tersampir di satu tangan, seringai tipis tersungging di bibirnya. Jangan salah paham, bukan aku kembali untukmu, aku kembali bersama ayahku. Lin Yushi mengangguk sopan. Paman Zhou Qishan hanya menanggapi dengan gerutuan samar. Melihat putranya kembali, wajah Lin Yaqiong langsung berseri-seri dengan kehangatan saat dia bangkit menyambutnya. Yanjing, kamu kurus lagi. Apakah kamu tidak makan dengan benar di luar negeri? Zhou Yanjing membiarkannya memeriksanya dengan malas dan menjawab. Setiap kali kita bertemu, Ibu bilang, aku terlalu kurus, sementara ayah bilang, aku terlihat lebih bersemangat. Mungkin kalian berdua harus menyepakati satu standar dulu. Jangan dengarkan ayahmu. Menjadi kurus membuat ibumu khawatir. Ling Yaqiong menariknya ke ruang makan. Makan malam sudah siap, ayo makan. Zhao Yanjing berjalan di depan, tapi terus melirik Ling Yushi yang masih berdiri terpaku di tempatnya. Dengan nada mengejek dia berkata, kenapa kamu berdiri melamun di sana? Apa kamu perlu seseorang untuk mengundangmu makan? Lin Yushi mengikuti dalam diam. Di meja Lin Yushi duduk di samping Zhao Yingjing. Pikirannya penuh kekhawatiran dan dia tidak nafsu makan. Tapi karena takut ditanya oleh Zhao Qizen, jika dia meletakkan sumpitnya, dia pura-pura makan, mengaduk-aduk nasi perlahan. Tindakan kecil itu tidak luput dari perhatian Zhou Qixin. Yushi, kenapa kamu makan sedikit sekali, tidak sesuai seleramu? Tanyanya. Sebelum dia sempat menggelengkan kepala, Zhou Yanjing melirik dingin dan mencibir. Mungkin dia seharusnya makan makanan kucing. Tidak tahu apa yang bisa menyembuhkannya. Dia praktis sudah siap melahirkan kucing sekarang. Dia merasa pipinya memanas. Dia sangat ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Sialan Zhao Yanjing, dia mengumpat dalam hati, berharap dia bisa merangkak masuk ke lubang dan menghilang. Pada saat itu, Zhao Qishan meletakkan sumpitnya. Aku sudah selesai, katanya. Yanjing ikut ke ruang kerjaku. Setelah kedua pria itu pergi, ekspresi Lin Yaqiong mengeras. Dia menoleh ke Lin Yushi dan menuntut,
bagaimana pembicaraan perceraianmu dengan Yan Jing? Kapan kau akan mengajukan berkasnya, Lin? Dia terdiam beberapa detik dan tidak menjawab. Ketidaksabaran tersirat dalam nada suara Ling Yaqiong. Belum juga dibicarakan, kita sepakat 3 tahun. Apa kau sengaja mengulur waktu? Kau sudah cukup menyusahkan Yan Jing. Itu ibunya. Apa kau tahu rasanya melihat anakku menghabiskan bertahun-tahun di luar negeri, sementara kau bahkan tidak pulang? Ling Yaqiong mendesak, kau membiarkannya pergi dan mengubah hidupmu menjadi kekacauan ini. Pantasan saja Chin kecil menertawakannya. Jika kau tidak merasa malu, haruskah aku yang dipermalukan atas namamu? Yang lebih menyakitkan adalah mendengarnya dengan telinganya sendiri. Bibi Chen mengejek di belakangnya. Sudah selarut ini, apa kau tidak pulang? Apa kau tidak takut nyonya akan memarahimu? Dan jawaban Bibi Chen, dia tidak bisa mengendalikanku. Gajiku berasal dari keluarga Zhou. Dia tidak punya wewenang nyata di sini. Dipanggil nyonya muda kedua hanyalah sebuah gelar. Tuan muda kedua kami dipaksa menikahinya. Dia tidak pernah peduli padanya. Alasan dia pergi ke luar negeri 2 tahun terakhir adalah karena dia tidak tahan dengannya. Dia pergi mencari kekasih masa kecilnya. Jadi di mata semua orang, Zhao Yanjing menikahinya di luar keinginannya. Zhao Yanjing tinggal di luar negeri karena dia. Zhao Yanjing tidak mencintainya, dan entah bagaimana, semua itu adalah kesalahannya. Setiap kesalahan ditumpuk di pundaknya. Lin Yo menarik napas dalam-dalam dan akhirnya membalas. Pernikahan ini juga bukan pilihanku. Jangan lupa keluarga Zhoumu yang datang memohon padaku. Wajah Ling Yaqiong membeku. Aku tahu masalah ini dihitung sebagai kamu membantu keluarga Zhou kami. Kami tidak akan mengurangi apa yang menjadi hakmu. Kamu akan mendapatkan sampai sen terakhir setelah kamu dan Yan Jing bercerai. Setelah itu, semuanya selesai. Kamu dan keluarga Zhou kami tidak akan memiliki hubungan apapun satu sama lain. Sudah tidak ada lagi yang tersisa di antara kita. Lin Yuxi menundukkan pandangannya, menyembunyikan kedalaman di matanya. Aku akan membicarakannya dengannya. Meninggalkan kediaman Zhou, dia baru saja melangkah keluar dari halaman ketika dia melihat Zhou Yanjing bersandar di mobil. Sebatang rokok menyala merah di antara jari-jarinya. Angin malam menonjolkan garis wajahnya yang tegas. Matanya tertuju pada kotak kardus di pelukan Lin Yuxi. Apa itu yang kau bawa? Barang-barang masa kecil yang lupa kuambil sebelumnya. Zhou Yanjing membuka pintu samping penumpang. Jika ada yang lain lebih baik ambil semuanya sekaligus. Malam ini tidak ada yang tersisa. Sisanya milik keluarga Zhoumu. Kau simpan saja. Dia masuk ke dalam mobil dan membanting pintu hingga tertutup dengan suara keras. Zhou Yanjing menatap pintu yang tertutup itu sejenak. Lalu dia mengusap hidungnya, berpikir temperamennya benar-benar sudah meningkat. Mobil itu cukup luas, namun suasana pengap di dalamnya terasa seperti jaring tak terlihat yang mengikatnya. Lin Yo terdiam cukup lama sebelum akhirnya memberanikan diri untuk berbisik. Hanya tersisa 1 bulan lagi. Belum sempat dia menyelesaikan. Wajah Zhao Yanjing menjadi dingin dan memotong ucapannya. Hentikan mobilnya. Sopir menginjak rem dan suara Zhao Yanjing yang dingin menyusul. Keluar. Aku ada urusan yang harus diselesaikan. Mobil lain akan menjemputmu. Dengan itu, dia meraih dan membuka pintu di sampingnya. Secara naluriah, Lin Yo bertanya, sudah selarut ini, kamu mau kemana? Tatapan Zhou Yanjing meluncur di wajahnya tak terbaca. Saat dia menjawab, Nyonya Zhou kamu terlalu banyak bertanya. Kata-kata itu terasa seperti seember air es yang disiramkan ke kepalanya. Lin Yo dia tidak berkata apa-apa, lagi diam-diam melangkah keluar ke pinggir jalan yang sepi. Zhou Yanjing meninggalkannya dengan perintah singkat. Tunggu di sini, jangan bergerak. Sebelum memberi isyarat kepada sopir untuk pergi, lampu belakang mobil dengan cepat menghilang ke dalam malam, hanya menyisakan cahaya kuning redup di bawah lampu jalan. Di jalan yang kosong, angin dingin menyelinap di lehernya, menembus pakaiannya, dan langsung ke tulangnya. Menatap kejauhan, Lin Yo merasakan kepahitan melonjak bergelombang, menghantam lagi dan lagi di dalam dadanya.
Dia telah menunggu selama 2 tahun yang panjang, menunggu sampai kata itu sendiri terasa memuakan sebuah mobil yang mungkin tidak akan pernah tiba. Itu tidak berbeda dengan Zhao Yanjing yang mungkin tidak akan pernah pulang. Keduanya tidak lagi layak untuk harapannya. Di tempat lain, di luar gedung Boyu Corporation, Zhao Yanjing memegang ponselnya dan bertanya, "Apakah kamu menemukannya?" Di ujung lain, terdengar jawaban tergesa-gesa, "Tidak, saya terlambat selangkah. Saya melihat Nyonya naik taksi segera setelah panggilan berakhir." Asistennya mengangkat sebuah kotak kardus dari bagasi dan bertanya, "Tuan muda kedua ini, pasti kotak yang ditinggalkan Nyonya kan?" Zhao Yanjing mendengus singkat sebagai tanda setuju dan memerintahkannya untuk mengembalikan kotak itu kepada Nyonya. Sesampainya di rumah, ponsel Lin Yushi berdering. Itu Ujia Xiao sahabatnya, suaranya meledak dengan kemarahan begitu panggilan tersambung. Nenek sihir tua itu berani bicara tentang tidak ada lagi di antara kalian. Omong kosong. Keluarga Zhou berutang banyak padamu. Apa yang membuatnya merasa begitu menderita? Jika dia benar-benar merasa dirugikan, dia seharusnya tidak menyentuhmu sejak awal. Sialan, kenapa kamu tidak tanya selingkuhannya? Apakah dia merasa dirugikan? Lin Yushi hampir menyemburkan air yang sedang diminumnya. Tak berdaya dia berkata, "Nona, jaga bicaramu, jangan asal bicara seperti itu. Apa kita semua orang Asia? Bukan aib yang tertulis di wajahmu. Jika ada yang dirugikan itu kamu. 3 tahun pernikahan masa mudamu terbuang sia-sia, dan yang kau dapat hanyalah kisah cinta palsu, serta ejekan semua orang." Sementara itu, dia pergi bersama bajingan itu. Jongnam menikmati sarang cintanya, meninggalkan semua rasa sakit untuk kau tanggung sendiri. Itu memang sahabatnya. Setiap kata menusuk tepat ke hati. Lin Yushi menghela napas. "Kau benar, hanya saja jangan katakan itu lagi." Nada suara Ujia Xiao langsung melunak terkekeh. "Baiklah, baiklah. Jangan sedih Yushi, jangan. Aku dapat bonus akhir pekan ini. Aku akan mentraktirmu makan besar ditambah kejutan misterius." Tepat saat itu, bel pintu berbunyi. Lin Yushi berkata pada Ujia Xiao, "Aku akan meneleponmu kembali," lalu bangkit untuk membukakan pintu. Dia pikir itu Zhao Yanjing yang kembali, tapi saat dia membuka pintu, asistennya yang berdiri di sana, memegang sebuah kotak kardus di tangannya. "Nyonya, ini yang Anda tinggalkan di mobil. Tuan Zhou itu memintaku untuk mengembalikannya padamu." Lin Yushi menyingkir untuk membiarkannya masuk. "Maaf merepotkan Anda," tambah asisten itu. "Sekarang setelah saya memastikan rumah Anda aman, Tuan Zhou bisa tenang." Dia meletakkan kotak itu di dekat pintu dan hendak pergi ketika Lin Yushi menghentikannya. "Di mana Zhao Yanjing menginap malam ini?" Asisten itu ragu-ragu lalu memberikan jawaban yang samar. "Tuan Zhao sibuk dengan urusan perusahaan malam ini. Anda tahu dia baru saja kembali dan Boya punya banyak bisnis yang harus ditangani. Bahwa jika ada sesuatu yang mendesak saya, bisa menyampaikan pesan. Tapi perceraian bukanlah sesuatu yang bisa dia sampaikan melalui seorang asisten." Setelah jeda, Lin Yushi hanya berkata, "Kalau begitu katakan padanya, aku akan kembali ke Boyu." Asisten itu berpikir keras untuk waktu yang lama sebelum mengubah kata-katanya. "Nyonya meminta saya untuk mengingatkan Anda agar menjaga kesehatan dan tidak terlalu memaksakan diri." Zhao Yanjing mengangkat alisnya mendengar itu. Dia benar-benar mengatakan itu. Asisten itu memaksakan senyum bersalah. "Kurang lebih begitu sebenarnya." Kata-kata Lin Yushi yang sebenarnya adalah, "Kalau begitu katakan padanya, dia sangat sibuk setiap hari. Dia sebaiknya berhati-hati atau dia akan mati mendadak." Zhao Yanjing merasakan sedikit kepuasan yang aneh. Dia ternyata peduli padanya. Suasana hatinya langsung membaik dan dia berkata kepada asistennya dengan semangat baru, "Terus bekerja, selesaikan dengan cepat. Lalu istirahatlah." Asisten itu tampak sengsara, takut bosnya akan bermalas-malasan, tetapi juga ketakutan jika dia bekerja terlalu keras. Saat itu, dia teringat sesuatu. "Oh benar, Tuan Zhou Song Yunfan.
Tuan Muda Song mengundang Anda keluar. Jangan lupa Zhou Yanjing berpikir sejenak lalu berkata, tunda saja. Mungkin saya akan punya waktu akhir pekan ini. Akhir pekan itu menjelang tengah malam di sebuah bar Lin Yu. Dia diseret keluar oleh sahabatnya untuk bersenang-senang. Yang mengejutkannya, apa yang disebut kejutan besar itu tidak lebih dari sekelompok pria tampan yang menari di atas panggung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengernyitkan sudut bibirnya. Ini idemu tentang kejutan. Zhou Xiao menepuk bahunya dengan santai. Tentu saja bar baru pemandangan indah baru. Tentu dia tidak setampan suamimu, tapi yang berikutnya akan lebih baik, dan yang berikutnya akan lebih manis. Kenapa dia harus berpesta di luar, sementara kamu di rumah seperti orang suci yang setia? Sejak dia kembali, dia sibuk dengan pekerjaan setiap malam. Siapa tahu itu hanya alasan untuk bersenang-senang, jadi kamu juga harus bermain, dan bermainlah dengan keras. Lin Yuxi diam-diam mengingatkan dirinya sendiri. Dia dan Zhou Yanjing belum bercerai. Kamu terlalu baik, terlalu penurut. Itu sebabnya dia terus menginjak-injakmu. Yu Jiaxia sedang mengomel ketika dia tiba-tiba terdiam dan mengarahkan dagunya ke samping. Lihat apa yang baru saja kubilang. Priamu tidak pulang. Dia malah ada di sini, Lin. Kamu? Dia mengikuti pandangannya. Zhou Yanjing dikelilingi oleh sekelompok wanita yang menuju lantai 2. Rasanya seperti sesuatu menghantam dadanya, meninggalkan beban, menyesakan yang tidak bisa dia hilangkan. Kamu. Amarah Joshua langsung meledak. Lihatlah kehidupan yang kamu jalani beberapa tahun terakhir ini di rumah. Ibunya menindasmu sampai kamu tidak bisa mengangkat kepala. Dan dia di luar sana dengan wanita-wanita yang menempel padanya bersenang-senang. Lin Yuxi menahan kepahitan yang muncul di dalam dirinya. Kita kesini untuk bersantai melupakannya. Ayo minum. Yu Jiaxiao masih kesal, tapi akhirnya mengangguk. Baiklah, tapi tunggu sebentar di sini, aku harus ke toilet. Melihat temannya bergegas pergi, Lin Yuxi menghela napas dan bergumam. Semoga kali ini benar-benar ke toilet. Sebelum dia selesai bicara, sosok Yu Jiaxiao sudah menghilang di tikungan. Sementara itu, di lounge VIP lantai atas Song Yunfan memeluk pacarnya saat dia melirik Zhao Yingjing yang bermalas-malasan di sofa. Yanjing, aku dengar Paman Zhou akan mundur sebagai presiden Bank Hongtai. Kau tidak kembali hanya untuk memperebutkan warisan dengan kakakmu, kan? Zhou Yanjing menyilangkan kakinya sebatang rokok, menggantung longgar di antara jari-jarinya di tengah kepulan asap. Dia berbicara dengan tenang. Aku memang ingin memperjuangkan sesuatu, tapi itu bukan Hongtai. Gadis di sampingnya segera mendekat, suaranya manis dan genit. Lalu apa yang kau kejar, Tuan Muda? Kedua. Sebelum jawabannya keluar, pintu lounge terbuka dengan suara keras. Yu Jiaxiao masuk dengan marah, nada suaranya penuh sarkasme. Wah, mesra sekali di sini. Semua wajah tampan ini terlihat sangat akrab. Lucu, mereka terlihat persis seperti suami, tak berguna sahabatku, dan teman-teman pecundangnya. Shurtang langsung berdiri. Kau Josh, Yao sudah gila. Gila, apanya panggil aku Ratu Gila? Joshua tidak pernah pergi ke toilet. Saat dia melihat Zhou Yingjing, dia langsung datang ke sini. Wajah Tang menggelap saat dia melangkah ke arahnya. Kau cari mati Joshua. Yu Jiaxiao mengangkat dagunya menolak menyerah. Apa kau berencana memukulku? Tepat saat Shurtang hendak menyerang, Lin Yuxi melangkah maju dari belakang Yu Jiaxiao dengan lembut menariknya mundur. Shurtang terdiam di tengah langkah, amarahnya lenyap. Seketika saat ia cepat-cepat berseru, "Kakak ipar." Saat kata itu keluar dari bibirnya, obrolan riuh di lounge terhenti mendadak. Setiap pasang mata menoleh ke arah pintu. "Lin, kau." Ia tersenyum sopan saat berbicara dengan anggun. "Maaf, aku terlalu banyak minum dan sedikit terbawa suasana. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Jika itu orang lain, Shurtang pasti sudah mengusir mereka tanpa ragu. Tapi Lin Yuxi bukan sembarang orang. Karena kakak ipar sudah bicara, ia menahan amarahnya. Kakak ipar, maukah kau duduk dan bergabung dengan kami? Tatapan Lin Yuxi tertuju pada Zhao Yingjing yang bersantai di sofa dengan mata terpejam, kaki panjang,
bersilang seorang wanita dengan riasan sempurna duduk tepat di sampingnya. Lalu di saat berikutnya, mata Zhao Yingjing terbuka tajam gelap dan langsung terkunci padanya. Lin Kao jawabnya dengan senyum tenang. Ia menuntun Yu Jiaxiao lebih jauh ke dalam. Song Yunfan mencondongkan tubuh ke arah Shurtang dan bergumam pelan. "Apa kau bodoh? Kau benar-benar membiarkannya duduk." Ekspresi Shurtang berubah pahit. Sialan itu hanya ucapan basa-basi yang tidak pernah kupikir akan benar-benar dia katakan. "Ya Lin Yushi." Ia mendekati Zhao Yingjing, nadanya tenang, namun tajam. "Jadi ini yang kau sebut sibuk belakangan ini?" Zhao Yingjing menyeringai, suaranya penuh ejekan. "Tertangkap basah setelah bersenang-senang sebentar, mengikutiku sedekat ini, apa kau di sini untuk mengawasiku?" Lin Yushi menarik Yu Jiaxiao untuk duduk di sampingnya, mengangkat pandangannya ke arahnya. "Kalau begitu lanjutkan kesenanganmu. Aku akan menunggu di sini sampai kau punya waktu untuk bicara." Ruang tunggu menjadi sunyi, udara menegang hingga terasa menyesakan. Sesaat kemudian, wanita di samping Zhao Yanjing mendekat dadanya, hampir menyentuh lengannya. "Tuan muda kedua, aku ada konser minggu depan. Maukah kau datang menonton?" Zhao Yanjing menyunggingkan senyum, malas nada suaranya menggoda. "Aku alergi musik." Bintang pop itu cemberut manja. "Dengarkan saja, sekali mungkin aku bisa menyembuhkanmu, kau Zhao Xiao." Ia akhirnya melontarkan sarkasmenya setajam pisau. "Kau ini apa, mesin USG? Jika gelombang suara benar-benar bisa menyembuhkan, kenapa tidak sumbangkan suaramu ke rumah sakit?" Lin Yushi memotongnya dengan suara rendah. "Jangan cari masalah, Joshua. Bagaimana jika keadaan menjadi buruk? Aku mungkin tidak bisa melindungimu." Yu Jiaxiao membalas, tidak mau mengalah. "Dia merebut priamu tepat di depan matamu." Lin Yushi menjawab dengan tenang, "Tembok itu sudah runtuh." Setelah itu dia mengalihkan pandangannya ke bintang pop itu. "Aku senggang. Apa kau masih punya tiket?" Penyanyi itu terdiam sejenak lalu tersenyum manis. "Tentu saja, Kak. Tambahkan asistenku di WeChat, nanti aku akan memintanya mengirimkannya padamu." Nada suara Lin Yushi santai saat dia menunjuk ke arah Zhao Yanjing. "Tidak perlu repot-repot. Tambahkan saja aku dan dia bisa meneruskannya padamu." Penyanyi itu menegang secara naluriah melirik Zhao Yanjing. Zhao Yanjing melirik Lin Yushi dengan pandangan panjang, lalu mengalihkan pandangannya. Dia tetap diam, tidak menyangkal maupun keberatan. Bintang pop itu hanya bisa cemberut pada Zhao Yanjing. "Tapi aku bahkan tidak punya WeChat-mu. Tuan muda kedua, apa yang harus kulakukan?" Zhao Yanjing menyingkirkan beban itu dengan seringai. "Apa yang harus kau lakukan? Tanyakan padanya." Lin Yushi dengan lembut menawarkan jalan keluar. "Tidak apa-apa, tambahkan saja aku. Aku akan meneruskannya padamu." Penyanyi itu berkedip kaget, lalu dengan cepat berterima kasih padanya dengan senyum manis. Lin Yushi membalas dengan senyum lembut. "Tidak masalah. Kurasa aku memang pantas mendapatkannya." Wajah Zhao Yanjing langsung mengeras, kemarahan aneh membuncah di dadanya. Dia bisa duduk di sana dengan begitu tenang, sementara orang lain terang-terangan mengidamkannya, seolah itu tidak berarti apa-apa baginya. Sebelum Lin sempat bereaksi, Zhao Yanjing tiba-tiba merebut ponselnya, tatapan dinginnya terpaku pada bintang pop itu. "Kau menginginkan WeChat-ku dan apa hakmu?" Dipermalukan di depan semua orang, wajah penyanyi itu memucat. Dia menutupi wajahnya dan lari dari lounge sambil menangis. "Lin Kao!" Dia mengernyitkan dahi. Zhao Yanjing selalu seperti ini. Satu saat mengangkatnya tinggi membuatnya percaya dia dihargai. Dan saat berikutnya menusuk langsung ke hatinya, seolah itu tidak berarti apa-apa. Sebuah kenangan dari 2 tahun lalu tiba-tiba terlintas di benaknya. Seseorang pernah bertanya pada Zhao Yanjing, "Kau dan kakak Jiangnan baik-baik saja, mengapa kau tiba-tiba menikahi orang lain?" Tatapan Zhao Yanjing jatuh ke punggungnya, lalu bibirnya melengkung, membentuk senyum dingin dan meremehkan. "Jika aku tidak bisa menikahi orang yang kuinginkan,
Tidak bisakah aku hanya memilih orang lain sekarang? Zhao Yanjing mengembalikan ponsel itu padanya, suaranya tajam. Lupa menghapusmu kan? Lain kali kau bertindak sendiri kau bahkan tidak akan tetap ada di daftar kontakku. Lin kau. Dia mengambil telepon jari-jarinya sedikit gemetar. 2 tahun telah berlalu, namun luka itu masih terasa berdenyut samar, mengingatkannya betapa konyolnya pernah mencintai pria seperti Zhou Yingjing. Yu Jiaxiao menuangkan segelas anggur untuk dirinya menyesapnya, lalu mengecap bibirnya. Minuman ini terlalu mewah. Jika para tuan muda minum seperti ini setiap hari tak heran, aku jadi iri setengah mati. Bahkan sebelum kata-katanya memudar tangan ramping Lin Yushi, terulur merebut gelas itu. Kalau begitu, minumlah lebih banyak katanya datar. Yu Jiaxiao membeku tertegun saat melihat Lin Yo mengangkat gelas itu ke bibirnya. Namun tepat saat bibir gelas menyentuh mulutnya, sebuah tangan besar melesat dan menghalanginya. Tatapan Zhao Yanjing terkunci padanya, suaranya rendah dan tajam. Siapa bilang kau boleh minum ini? Kau hanya akan membuat dirimu sakit. Lin Yushi mengerutkan kening nada mengejek dalam suaranya. Ada apa? Orang lain boleh minum, tapi istrimu bahkan tidak boleh minum segelas pun, kata istri, menghantamnya seperti sengatan. Untuk sepersekian detik kegembiraan berkelebat di mata Zhao Yanjing. Dia cemburu. Lin Yo tidak menyadari pikiran tersembunyinya. Dia hanya melihatnya menghalanginya, yang terasa mengganjal seperti duri. Dia mendengus dan mencoba mendorongnya menjauh, tapi Zhao Yanjing menahan pergelangan tangannya. Cengkeramannya belum kuat, dia tidak bisa melepaskan diri. Maka dia menenggak sisa minumannya dalam sekali teguk. Rasa panas tajam dari minuman keras itu membakar tenggorokannya. Dia memaksakan senyum yang terasa seperti ironi. Mencintai Zhao Yanjing selalu konyol, namun dia terus mengingat momen-momen kehangatan langka yang pernah diberikannya. Dia membenci betapa lemahnya dia. Mungkin dia lebih suka menenggelamkan semuanya dan minum. Keesokan paginya, Lin Yo. Dia terbangun dalam selimut kehangatan. Setengah tertidur, dia melihat garis rahang seorang pria yang tegas. Sesaat kemudian, wajah tampan Zhao Yanjing yang sedikit bingung memenuhi pandangannya. Kenapa dia pikirnya terkejut? Apakah dia bermimpi lagi? Pikiran itu melintas di benaknya, tetapi tubuhnya mengkhianatinya. Dia merapat lebih dekat ke pelukannya, seolah takut mimpi itu akan lenyap. Namun ketika telapak tangannya menyentuh otot-otot punggungnya yang kokoh, kenyataan sentuhan yang tak terbantahkan itu mengusir rasa kantuk dari benaknya. Tawa rendah bergemuruh di atasnya. Nyaman memelukku seperti itu, suaranya serak kasar karena tidur. Lin Yushi membeku, kesadaran menghantam, dan dia mundur dengan panik. Maaf, dia menyembur. Zhao Yanjing memperhatikan reaksinya, yang bingung nadanya penuh ejekan. Sekarang kau bersikap sopan. Tadi malam kau memelukku begitu erat, sampai aku tidak bisa melepaskanmu. Dengan toleransi yang buruk itu, kau masih mencoba minum seperti yang lain. Apa kau tahu bagaimana kau kembali? Lin kau? Dia menunduk rasa malu menyelimutinya saat dia membayangkan kejadian itu. Aku minum terlalu banyak, tapi aku tidak bermaksud memelukmu. Tidak jika aku mengganggumu. Seharusnya kau meninggalkanku saja dengan Jia Xiao. Zhao Yanjing hampir menjelaskan, temanmu lebih pingsan darimu, tetapi kata-kata itu tertahan di lidahnya. Sebagai gantinya, dia berkata, saat aku tidak ada jangan minum terlalu banyak. Saat dia berbicara, jarinya menyentuh liontin itu dengan ringan. Berada di lehernya Lin Yu, tiba-tiba menegang, menyadari dia hanya mengenakan gaun tidur sutra. Dengan kulitnya yang terbuka, tubuhnya menegang. Di mana pakaianku? Tanyanya dengan cemas. Jakun Zhao Yanjing bergerak-gerak saat dia memaksakan nada santai, meskipun matanya mengkhianati sesuatu yang lebih. Ada apa? Kau memperlakukanku seperti orang asing sekarang. Aku bahkan tidak bisa melepas pakaianmu. Aku tidak punya waktu atau kesabaran. Dan Qin kembali dan mengubahmu. Dia berhenti sejenak, nadanya tiba-tiba tegas. Jadi bagaimana jika aku yang mengubahmu? Kita adalah suami istri.
kata suami istri menusuk dada Lin Yushi. Dia menyentuh liontin di lehernya, suaranya menegang. Aku akan terlambat kerja. Dengan itu, dia langsung bergegas keluar dari kamar tidur. Zhao Yingjing memperhatikan sosoknya yang menjauh, getaran aneh menjalari dirinya. Apakah dia benar-benar begitu putus asa untuk menjaga jarak darinya, mendorongnya sejauh 1000 mil menjelang malam? Lin Yo menyeret tubuhnya yang lelah kembali ke rumah. Begitu dia membuka pintu, Bibi Qin maju menyambutnya. Tuan muda kedua, Anda sudah kembali. Tuan muda kedua baru saja menelepon untuk menanyakan apakah Anda sudah sampai di rumah dengan selamat. Dia bilang dia tidak melihat Anda di rumah sakit. Hari ini adalah perjamuan 1 bulan bayi Shir. Anda seharusnya pergi bersamanya. Mengapa Anda langsung kembali ke sini? Lin Yo tidak berhenti berjalan. Aku tidak mau pergi. Jika kau begitu bersemangat, kau bisa pergi bersamanya sendiri. Belum selesai dia bicara, suara Bibi Chen terdengar dari belakang. Tuan muda kedua, Anda sudah kembali. Seluruh tubuh Lin Yushi menegang. Dia tidak perlu berbalik untuk tahu itu Zhao Yanjing sedetik. Kemudian suaranya terdengar mengejek. Tonik baru apa yang kau minum akhir-akhir ini? Telingamu semakin besar. Apa aku benar-benar harus datang menyeretmu keluar sendiri, Lin? Dia bahkan tidak mengangkat kelopak matanya, melangkah lurus menuju ruang tamu. Kau tidak perlu datang. Zhao Yanjing mengabaikan wajah dinginnya, mengeluarkan kotak hadiah pipih, dan menyodorkannya. Kita punya waktu 20 menit. Gaunmu sudah kupilih. Pergi ganti baju. Lin Yushi membeku di tengah langkah, tapi tidak mengambil kotak hadiah itu. Aku tidak akan pergi, katanya lesu. Setelah seharian penuh bekerja, hal terakhir yang kuinginkan adalah berpura-pura menjadi pasangan yang penuh kasih. Dengan keadaan kita sekarang, apa gunanya muncul bersama? Untuk siapa sebenarnya kita tampil? Suara Zhao Yanjing menjadi beberapa derajat lebih dingin. Sekeras apapun kau menolak statusmu, tetap istriku. Dia melangkah maju menghalangi jalannya dan mendorong kotak itu ke arahnya lagi. Kewajiban sosial adalah kesopanan dasar. Lakukan bagianmu. Emosi Lin Yushi yang tertahan akhirnya meledak. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan kotak itu jauh-jauh. Sudah kubilang aku tidak akan pergi bersamamu. Wajah Zhao Yanjing menjadi gelap sepenuhnya. Apakah dia begitu putus asa untuk bercerai? Dia bahkan tidak repot-repot berpura-pura lagi bahwa jika dia tidak ingin pergi bersamanya dengan siapa, dia berencana pergi. Sebelum Lin tahu dia bisa berbalik, dia mencengkeram pergelangan tangannya. Di saat berikutnya, dia diangkat ke bahunya, nadanya tidak menerima bantahan. Jika kau tidak mau berganti, maka aku akan menggantimu sendiri. Lin tahu dia meronta-ronta dengan marah, tetapi cengkeramannya menahannya tetap stabil. Dadanya terbakar amarah dan kekacauan membuatnya terdiam sesaat kemudian. Dia menurunkannya perlahan di ranjang empuk. Dia mengerutkan kening, mengangkat kepalanya untuk berbicara, hanya untuk melihat tangannya meraih kancing di kerahnya. Hati Lin Yushi mencelos. Dia menepis tangannya dengan panik, suaranya tidak stabil. Jangan sentuh aku akan berganti sendiri. Zhao Yanjing segera mengangkat kedua tangan, menyerah, nadanya ringan dan menggoda. Tidak ada bagian darimu yang belum pernah kulihat. Kenapa tiba-tiba jadi malu? Dia dengan bijak membalikan badan, meski tak bisa menahan diri untuk tidak menambahkan yakin tidak butuh bantuan dari belakang. Suara Lin Yushi meninggi, tidak, dan jangan berani-beraninya mengintip. Dia bergumam pelan. Memangnya aku sudi mengintip? Tapi kurang dari 2 menit kemudian, dia sudah bertanya, sudah selesai. Baru setelah dia menjawab, dia berbalik, dan tatapannya langsung terpaku padanya. Dia mengenakan gaun satin yang dia pilih sendiri, kainnya yang halus menonjolkan lekuk tubuhnya, membuatnya terlihat anggun dan berseri. Tapi kemudian dia menyadari gaun itu sedikit longgar dan mengerutkan kening. Apa aku salah ukuran? Sejujurnya hatinya sakit, dia kehilangan berat badan lagi. Lin Yushi bagaimanapun salah paham, mengira dia keliru, mengira ukurannya dengan ukuran orang lain. Dia menatapnya tajam. Kalau begitu, kenapa tidak ajak saja
orang yang lebih cocok ke pesta. Zhou Yanjing dengan cepat menyusul nadanya, penuh keluhan tak berdaya. Dulu kamu tidak pernah semarah ini. 2 tahun terakhir ini, kamu hanya semakin keras kepala, selalu memasang wajah dingin itu padaku. Lin Yuxi berbalik dengan cepat. Kapan aku pernah memasang wajah dingin padamu? Baginya ekspresi bingungnya, seperti anak kucing yang mengembang yang sengaja dia goda. Aku bilang padamu kamu itu kucing mama. Akui saja. Omong kosong macam apa itu? Lin Yuxi melotot padanya, tidak menyadari senyum lembut yang tersembunyi di matanya. Kucing kecil itu melotot lagi. Tak lama kemudian, mereka tiba di perjamuan. Lin Yuxi secara alami menyelipkan tangannya ke lengan Zhou Yanjing dan dia membimbingnya maju untuk menyapa para tuan rumah. Tetua Shi tertawa dan memarahi begitu dia melihat Zhou Yanjing. Setiap kali gudang anggurku menipis, aku tahu itu karena kau kembali. Si nakal Shurtang itu menghabiskan sepanjang hari, merencanakan untuk menyelundupkan botol-botol anggur kepadamu. Wajah Shurtang memerah, ingin rasanya menenggelamkan diri. Pria tua itu kemudian menoleh ke Lin Yuxi berseri-seri. Sudah lama tidak bertemu Yuxi. Kau semakin cantik saja. Lin Yuxi tersenyum manis dan menjawab, kakek Shi selamat atas cicit Anda. Tetua Shi tersenyum ramah. Kau dan Yanjing sudah menikah hampir 3 tahun kan? Kapan kalian berencana punya anak? Senyum Lin Yuxi membeku dan dia bergumam. Kami belum benar-benar memikirkannya. Pria tua itu jelas tidak puas dengan jawaban itu. Pikirkanlah sekarang. Lihatlah betapa ibumu sangat ingin. Cepatlah beri dia cucu untuk diajak bermain. Lin Yuxi kehilangan kata-kata, matanya melirik Zhou Yanjing meminta bantuan. Tetapi dia berdiri acuh, tak acuh, tidak bergerak untuk menyelamatkannya dari kecanggungan itu. Tiba-tiba Lin Yuxi berbicara, suaranya pelan, tapi cukup keras untuk didengar oleh orang-orang di dekatnya. Sebenarnya kami belum berencana punya anak untuk saat ini. Masalahnya bukan padaku. Zhou Yanjing mengangkat alis. Di bawah tatapan penasaran para tetua, dia menunjuk dirinya sendiri. Jadi maksudmu masalahnya ada padaku? Lin Yuxi menjawab dengan tenang, bukan tugasku untuk menjelaskan itu. Aku akan mencari udara segar. Kau bisa memberitahu kakek sendiri. Setelah itu, dia mengangkat roknya dan bergegas pergi meninggalkan Zhou Yanjing sendirian di bawah tatapan penuh arti dari seisi ruangan. Tetua itu menghela napas menelan kata-kata di bibirnya. Sayang sekali menyia-nyiakan gen bagus itu. Shurtang hampir meledak menahan tawa. Dia menepuk bahu Zhou Yanjing dan mencibir, "Bro, kalau kau punya masalah, jangan ditutup-tutupi." Sementara itu, Lin Yuxi keluar untuk mencari udara segar. Dia melihat kursi santai di tepi kolam renang dan mulai berjalan ke arahnya. Tetapi sebelum dia bisa duduk kursi itu, tiba-tiba terciprat air. Seorang anak laki-laki kecil berdiri di sana, memegang pistol air dengan senyum nakal di wajahnya. Detik berikutnya, dia menyemprotkan air lurus ke arahnya. Lin Yuxi mengerutkan kening. Apa kau mengenalku? Kenapa kau menyemprotku? Tidak kenal. Itu, aku hanya ingin balas anak laki-laki itu dengan menantang. Setelah itu, dia menembaknya lagi. Menyadari percuma berdebat dengan anak kecil, Lin Yuxi berbalik untuk pergi. Tapi anak laki-laki itu mengejarnya berteriak, "Biar aku cuci riasanmu itu." Dia mengarahkan pistol air itu tepat ke wajahnya. Tepat saat pistol air itu hendak menyemprotnya, sebuah tangan kekar tiba-tiba terulur dan mencengkeram pergelangan tangan anak laki-laki itu. Zhou Yanjing telah muncul di belakangnya tanpa ia menyadari kehadirannya. Dengan suara menekan dan rendah, "Riasan istriku terlihat sebagus ini. Mengapa ada orang yang mencoba menghapusnya? Kau pikir kau bisa menindas istriku tanpa bertanya padaku?" Anak laki-laki itu balas berteriak, "Aku akan menghapusnya, dia jelek bleh." Zhou Yanjing merebut pistol air itu dari tangan anak itu. Dia mencibir pelan, "Sekolah macam apa yang mengajarkanmu selera yang buruk seperti ini?" Lalu dia melemparkan pistol air itu kepada Lin Yuxi. "Ini mainkanlah."
Lin Yushi mengangkat bahu tak berdaya. Mengapa aku harus bermain dengan itu? Zhao Yanjing mencengkeram kaki anak laki-laki itu. Jika selera dan nilaimu begitu menyimpang, anggap saja aku warga negara yang peduli. Saatnya untuk sedikit koreksi. Dengan itu, dia mengangkat anak laki-laki itu terbalik di atas kolam dengan memegang pergelangan kakinya. Anak laki-laki itu panik berteriak, "Turunkan aku, dasar bodoh besar. Kau tahu siapa ayahku? Aku akan menyuruhnya mengirim orang untuk membunuhmu." Zhao Yanjing mendengus dingin. "Aku tidak tahu siapa ayahmu, tapi aku tahu ayahmu tidak mengajarimu sopan santun. Bersihkan mulut kotormu itu." Lalu dia mencelupkan kepala anak laki-laki itu ke bawah air. Tepat saat itu, seorang pria bergegas mendekat berteriak, "Tuan Zhao, tolong berbelas kasihan. Putraku masih muda dan tidak tahu apa-apa. Dia hanya berpikir istrimu cantik dan ingin bermain dengannya. Dia tidak bermaksud jahat." Zhao Yanjing membalas dengan dingin, "Jadi kau melihatnya, jika kau sebijaksana itu, mengapa kau tidak turun tangan dan menghentikannya?" Pria itu terdiam, sementara anak laki-laki itu melihat ayahnya berteriak, "Ayah, tolong aku." Para penonton mulai berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Memang anak itu salah, tapi tuan muda. Kedua Zhao sudah keterlaluan kan? Sudahlah, biarkan saja. Siapa yang berdebat dengan anak kecil? Lin Yushi menghela napas dalam hati. Balas dendam secara halus itu satu hal, tapi melakukannya secara terang-terangan hanya akan membuat orang yang benar terlihat tidak masuk akal. Dia melangkah maju berkata, "Biarkan dia pergi." Tapi Zhao Yanzhen memotongnya, "Mundur. Angin di tepi kolam kencang. Kau bahkan tidak menyadari pakaianmu basah kuyup." Lin tahu dia tidak mengerti maksudnya, hanya merasa kesal. Dia menatapnya tajam. "Ada apa dengan emosimu? Kenapa membentakku?" Pria itu berlutut dengan suara cipratan. "Tuan Zhao, ini salah saya karena tidak mendidik anak saya. Tolong biarkan dia pergi. Apapun yang Anda katakan akan saya lakukan." Zhao Yanjing akhirnya membalikan anak itu hingga tegak. Kepala anak itu pusing, matanya tidak fokus. Suara Zhao Yanjing sedingin es, "Minta maaf pada istriku." Anak itu tergagap, "Cepat, Bibi." Zhao Yanjing mengerutkan kening, bicara yang jelas. "Lagi pula, istriku masih seperti gadis muda. Siapa kau berani memanggilnya Bibi?" Dasar bocah 10 tahun. Anak itu buru-buru mengoreksi dirinya. "Maafkan saya tahu saya salah dan saya tidak akan melakukannya lagi. Tolong maafkan saya." Zhao Yanjing menyerahkan anak itu kembali kepada ayahnya dan memperingatkan dengan dingin, "Tidak akan ada lain kali. Jika saya melihat salah satu dari kalian di dekat kami lagi, kalian lebih baik lari cepat dan lari jauh." Sang ayah terus meminta maaf. "Tuan Zhao, maaf atas masalah hari ini. Saya akan memastikan dia belajar dari kesalahannya." Zhao Yanjing mengabaikan permintaan maaf yang berlebihan itu dan malah menyampirkan mantelnya ke bahu Lin Yushi. "Jangan berdiri di sana, pakai ini." Lalu dia menggandeng tangannya dan pergi. Di bawah tatapan semua orang saat mereka berjalan, dia bertanya, "Terus terang, apa kamu hanya membiarkan orang menindasmu? Kalau aku tidak ada di sana hari ini, kamu akan membiarkan mereka melakukan itu?" Lin Yushi menjawab dengan tenang, "Kalau kamu tidak ada di sini, aku sudah mendorongnya ke kolam." Zhao Yanjing mengangkat alis, "Dan kalau orang tuanya mengejarmu, bagaimana kamu akan lolos?" Lin Yushi tersenyum, merencanakan dengan cepat. "Dorong dia dulu, lalu teriak minta tolong. Saat orang-orang datang, berpura-puralah kamu melompat dengan gagah berani untuk menyelamatkannya. Siapa yang berani menyebut penyelamat sebagai penjahat?" Zhao Yanjing mencibir, "Itu melukai musuh 1000 kali, sambil melukai dirimu sendiri lebih parah. Tubuh anak itu jauh lebih kuat daripada tubuhmu. Apa kamu benar-benar berpikir itu sepadan?" Lalu nadanya berubah saat dia menggenggam tangan Lin Yushi yang lain, lebih lembut tapi mendesak.
Kamu sudah menghangatkanku selama ini, tapi kamu masih sangat dingin. Berikan tanganmu yang lain, dan jika sesuatu terjadi, datanglah padaku. Dia menambahkan dengan tenang, aku masih hidup. Aku tidak akan membiarkan siapapun menindasmu. Lin Yao menatapnya dengan linglung. Sesaat kemudian dia menundukkan pandangannya berpikir pahit. Orang yang paling sering menindasku adalah kamu di rumah. Lin Yao mandi. Bibi Chin membawakan semangkuk sup jahe, tapi dia menolak. Bibi Chin bergumam tidak senang tuan muda kedua secara khusus menyuruhku membuat ini. Kalau tidak diminum sia-sia saja. Zhou Yanjing berjalan mendekat mengambil mangkuk itu dan berkata, "Berikan sini. Ini cuman sup jahe seburuk apa memangnya?" Lin Yushi menyahut tajam, "Kalau begitu kau saja yang minum. Jangan bawa masuk ke kamar." Zhou Yanjing mencubit pipinya, pelan menggoda. "Ini dibuat khusus untukmu. Kalau aku yang minum apa, kau pikir khasiatnya akan pindah padamu?" Wajah mereka begitu dekat hingga keduanya mulai merona jantung berdebar serempak. Dia berbisik mesra, "Mau aku suapi?" Adegan itu membuat ingatan Lin Yushi kembali ke musim dingin yang membekukan di Villa Utara. Saat itu Zhao Yingjing menyodorkan semangkuk sup jahe, mendesaknya untuk minum. Tapi dia mengeluh rasanya terlalu kuat. "Kau tidak mau ya," katanya. Detik berikutnya, dia menenggak sup itu sendiri. Lalu dia mendekat dan menciumnya, menyalurkan kehangatan sup itu langsung padanya. Setelah itu, sambil menyeka bibirnya, dia berbisik dengan dominan tidak mau minum. "Kalau begitu, aku akan membuatmu bentah." Bentaknya. Kembali ke masa kini, Lin Yushi membeku. Kata-katanya kini tumpang tindih sempurna dengan kata-kata dari malam musim dingin itu. Tepat saat itu, ponselnya berdering memecah keheningan tegang di antara mereka. Lin Yao tersentak kembali ke kenyataan dan segera menjawab. "Itu Direktur Cio," suaranya mendesak. "Seorang pasien kecelakaan mobil baru saja dibawa masuk, trauma mata kanan pasien. Yu Qing menangani kasus itu lebih dulu, tapi dia salah diagnosis. Keluarga pasien kehilangan semua kepercayaan padanya. Kamu harus datang menanganinya dan melakukan operasi sendiri." Mendengar dia harus bergegas ke rumah sakit Xiao Yanjing, segera menawarkan diri untuk mengantarnya. Tapi Lin Yao menolaknya. Rasanya sangat jauh dan tak berdaya. Apakah sesulit itu baginya untuk menerima hubungan mereka? Dia bahkan tidak akan membiarkan rekan-rekannya tahu dia ada. Dia bergumam tak berperasaan. "Seharusnya aku tidak peduli jika kamu pingsan karena sakit." Keesokan paginya, Lin Yao terbangun di ruang jaga rumah sakit dan bersin. Begitu dia turun dari tempat tidur, mengenakan jas putihnya, dia berpikir, "Sepertinya aku sedikit masuk angin." Saat itu, Su Cheng masuk ke ruang jaga. Nadanya tajam. "Masuk angin. Jangan bilang itu karena melakukan operasi itu untukku tadi malam." Dia mencibir. Beberapa orang terlihat murni dan tanpa pamrih. Tapi siapa yang tahu trik macam apa yang mereka lakukan pada Direktur Cio untuk merebut pasienku. Lin Yao membanting pintu loker hingga tertutup dengan suara keras. "Direktur Cio secara khusus meminta saya untuk melakukan operasi itu." Dia membalas, "Aku tidak peduli siapa pasiennya. Kau gagal mengambil hati keluarga itu. Itu salahmu bukan salahku. Kau salah menilai kasusnya dan keluarga itu kehilangan kepercayaan padamu. Siapa lagi yang bisa kau salahkan?" Su Cheng terdiam sejenak lalu membentak, "Jangan sombong. Setengah peralatan di departemen ini berasal dari keluarga Tan. Cepat atau lambat, kau hanya akan menjadi pelayan mereka. Kita lihat apa yang akan kau dapatkan nanti." Kemudian, di bangsal seorang wanita kaya mengulurkan tas hadiah dengan rasa terima kasih. "Dr. Lin, terima kasih telah menyelamatkan mata putri saya. Ini hanya sedikit tanda terima kasih. Tolong terimalah." Lin Yushi menolak dengan lembut. "Itu tugasku, kau tidak perlu berterima kasih padaku, dan aku tidak bisa menerima ini." Berbaring di tempat tidur, Tan Xinchen mencibir, "Kau melakukan operasiku.
Jika kau berani menerima suap secara diam-diam, aku akan melaporkanmu saat itu juga. Lin Yuxi membeku. Kau... Tan Xingchen menyeringai kebencian menetes dari setiap kata. Kau mengenalku, jangan bilang kau lupa. Kupikir aku meninggalkan kesan yang cukup mendalam. 2 tahun lalu di pesta ulang tahun Xuetang saat kita bermain jujur atau tantangan aku menanyakan sesuatu pada suamimu. Dia bertanya padanya, kakak Yanjing kau dan kakak Jiangnan sangat serasi. Mengapa tiba-tiba menikah dengan orang lain? Dia mencemooh. Kau masih belum bercerai darinya kan? Bertahan pada pria yang tidak mencintaimu. Apa kau tidak punya sedikit pun harga diri, Lin? Dia menghela napas dengan tenang. Belum bercerai. Apa? Jadi kenapa bahkan Zhongnan sendiri tidak terburu-buru? Mengapa kau? Tan Xingxin tersulut emosi seperti kelinci dengan bulu berdiri. Aku tidak cemas. Aku hanya tidak tahan melihatmu mencuri apa yang menjadi milik kakak Zhongnan. Zhongnan dan kakak Yanjing tumbuh bersama pasangan yang sempurna sejak kecil. Dan jika mereka tidak putus, kau tidak akan pernah punya kesempatan untuk menyelinap masuk. Kau menyebut dirimu putri angkat keluarga Zhou, tapi semua orang tahu kau didorong ke kamar pelayan. Kau bahkan tidak sebanding dengan seujung jari kakak Zhongnan. Ibunya dengan cepat memarahi Tan Xingchen. Bagaimana bisa kau berbicara seperti itu pada Dr. Lin? Lin kau, dia tetap tidak tergoyahkan. Suaranya tenang tidak apa-apa. Apa yang dia katakan tidak sepenuhnya salah, tapi karena aku sudah merebutnya apa bedanya? Xiao Yanjing bukan harta tak ternilai, hanya seorang playboy pelin-pelan dan tak berperasaan. Jika Jiangnan sangat menghargainya, dia bisa mencoba merebutnya kembali dariku. Tan Xingchen membeku tergagap. Kakak Yanjing saat itu, Zhao Yanjing masuk ke bangsal sambil membawa tas. Wajahnya tanpa ekspresi, dia berkata dingin. Menikah dengan bajingan sepertiku, tahun-tahun ini pasti berat bagimu. Lin Yuxi berkedip kaget. Kenapa kamu di sini? Zhao Yanjing mendekat suaranya rendah. Aku punya firasat seseorang membicarakanku yang buruk, jadi aku datang untuk mendengarkan sendiri. Ingin mendengar apa yang istri baikku katakan tentangku di belakangku. Lin kamu? Dia mengalihkan pandangannya dan membalas, aku tidak berbohong. Ibu Tan Xingchen bergegas maju untuk menenangkan keadaan. Presiden Zhou saya sangat menyesal. Xingchen kami berbicara tidak pada tempatnya. Ekspresi Zhou Yanjing tetap datar. Dia demi Anda dan ketuatan. Kali ini saya biarkan. Tapi jika terjadi lagi, melihat Tan Xingchen gemetar, ketakutan Xiao Yanjing menelan kembali kata-kata di lidahnya. Saya tidak keberatan mengajarinya sendiri agar dia tahu cara berbicara yang benar. Tatapannya beralih ke Lin Yuxi. Gelombang kepahitan muncul di dalam dirinya. Apakah dia benar-benar membenciku sebegitu rupa? Apakah aku benar-benar tidak pantas mendapatkan cintanya? Zhou Yanjing terdiam setelah jeda singkat. Dia berbalik dan berjalan keluar dari bangsal. Di luar bangsal, Zhou Yanjing melemparkan tas itu kepada asistennya. Asisten itu ragu-ragu mengingatkannya, bukankah ini mantel yang Anda pilih karena khawatir nyonya kedinginan? Kenapa Anda membawanya kembali tanpa disentuh? Wajah Zhou Yanjing menggelap, nada kesal menyelimuti suaranya. Biarkan saja dia kedinginan. Bagiku dia terlihat baik-baik saja. Istriku tidak butuh mantel dari bajingan sepertiku. Di dalam bangsal Nyonya Tan dengan cepat meminta maaf kepada Lin Yuxi. Dokter Lin, saya sangat menyesal ini semua salah Xingchen karena telah merepotkan Anda. Lin kamu, dia tetap tenang. Ini bukan tentang dia, saya masih ada pekerjaan, jadi saya permisi dulu. Setelah keluar, dia bersandar di dinding koridor, secercah penyesalan muncul di dadanya. Kata-kata yang kuucapkan itu pasti menyakiti Zhao Yanjing. Haruskah aku meminta maaf padanya? Tepat saat itu, suara-suara terdengar dari bangsal. Kamu harus berterima kasih pada Dr. Lin. Tanpa dia, kamu pasti sudah kehilangan penglihatanmu. Mulai sekarang tunjukkan rasa hormat padanya.
Dan jangan pernah lagi mengungkit omong kosong tentang anak angkat keluarga Zhao itu, balas Tan Xingchen tidak yakin. Kenapa tidak? Itu bahkan bukan rahasia. Kalian anak-anak tidak mengerti cerita sebenarnya. Semua orang tahu masa lalu Dr. Lin tragis. Ayahnya adalah seorang eksekutif di Bank Hongtai, dan ibunya adalah seorang profesor di Universitas Lincheng. Dia tumbuh dalam kemewahan seorang anak yang seharusnya hidup riang dalam keluarga bahagia. Tapi kemudian semuanya berubah. Selama perselisihan internal di Bank Hongtai, seluruh keluarga diculik. Pada akhirnya, dia adalah satu-satunya yang selamat. Setelah orang tuanya meninggal, Lin tahu dia diasuh oleh saudara perempuan ibunya. Tapi alih-alih merawatnya keluarga itu, menjual semua barang milik keluarga Lin dan menyita rumah mereka. Kemudian dia ditinggalkan lagi, dibiarkan tumbuh besar di panti asuhan selama beberapa tahun. Baru setelah seorang reporter melacaknya kisah orang tuanya, akhirnya terungkap. Masyarakat memuji ayahnya sebagai pria terhormat yang lebih memilih mati daripada mengkhianati keluarga Zhou. Dan dengan itu, keluarga Zhou tiba-tiba menjadi sorotan. Tan Xingchen bertanya dengan penasaran. Jadi keluarga Zhou mengadopsi Lin Yuxi hanya untuk menenangkan opini publik. Bisa ya, bisa tidak. Dengan kekuatan keluarga Zhou, mereka tidak punya alasan untuk takut pada rumor sepele seperti itu. Pun tidak perlu mengadopsinya untuk membungkam rumor tersebut. Nyonya besar keluarga Zhou lah yang bersikeras membawa Lin Yuxi pulang. Stabilitas Bank Hongtai dibayar dengan nyawa orang tuanya. Seharusnya keluarga Zhou berutang budi pada Lin Yuxi. Pasti dia hidup enak setelah diangkat. Benar tidak sesederhana itu. Dia sudah berusia 12 atau 13 tahun saat masuk keluarga Zhou. Dan itu bukan karena kebaikan. Itu dipaksakan. Kemewahan apapun yang orang lihat hanyalah luarnya saja. Kata-kata mereka menyeret Lin Yuxi kembali ke masa kecilnya. Xiao Yanjing menggodanya tanpa ampun. Siapa yang memotong rambutmu seperti itu? Kelihatannya seperti semangka, mulai sekarang aku akan memanggilmu si kepala semangka. Mengingat itu, Lin Yuxi tertawa pahit. Betapa konyolnya dia memperlakukannya seperti itu, namun dia masih saja jatuh hati padanya. Dibandingkan dengan kata-kata kejam yang pernah dia lontarkan padanya, memanggilnya bajingan, sekarang tidak ada artinya sama sekali. Setelah mendengar ceritanya, Tan Xingchen mundur bergumam bahwa dia seharusnya meminta maaf pada Lin Yuxi. Tapi satu kata itu, maaf, menusuk lebih dalam dari yang dia duga. Zhou Yanjing tidak pernah sekalipun berpikir untuk meminta maaf pada putrinya. Jadi, mengapa dia harus peduli jika dia terluka oleh kata-katanya? Malam itu, saat Lin Yuxi pulang, dia mendapati meja makan penuh dengan hidangan makan malam mewah. Bibi Qin bergumam dengan frustrasi, "Sayang sekali, aku sudah memasak semua ini dan baru saja menelepon tuan muda kedua. Dia bilang tidak akan pulang. Bukankah kalian baik-baik saja kemarin? Kenapa tiba-tiba bertengkar lagi?" Lin Yuxi kehilangan kesabaran membentak, "Jika kau ingin bersikap seperti ibu mertua, arahkan nada itu pada menantu perempuanmu yang sebenarnya." Kekesalan bergejolak di dalam dirinya, tapi ia tahu itu adalah perdebatan yang sama setiap hari. Tidak ada yang akan berubah. Ia berkata pada dirinya sendiri dengan pelan, "Hanya 1 bulan lagi, bertahanlah." Tepat saat itu, Zhao Yanjing masuk dan Bibi Qin bergegas mendekat untuk menyambutnya dengan hangat. "Oh, tuan muda kedua saya, Anda sudah kembali. Saya sudah menyajikan makan malam untuk Nyonya terlebih dahulu. Perlukah saya membuatkan beberapa hidangan lagi untuk Anda?" Zhao Yanjing tampak dalam suasana hati yang luar biasa baik. Ia berasumsi bahwa Lin Yuxi meminta Bibi Qin memanggilnya mencoba berdamai, mungkin bahkan menunjukkan sedikit penyesalan. Tapi Lin Yuxi menatap matanya dan berkata, "Apakah Anda punya waktu sebentar? Ada sesuatu yang perlu saya diskusikan dengan Anda tentang bulan terakhir ini." Suasana hatinya yang baik langsung menguap. Jadi ini masih tentang perceraian. Suaranya menjadi dingin, "Tidak ada waktu. Bajingan ini sibuk makan."